Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Video kali ini masuk dalam seri library Pandas ya. Nah, yang akan dibahas pada sesi kali ini adalah bagaimana kita membuat correlation matrix dari data frame dan juga mengenal apa itu korelasi dengan PK. Nah, untuk pengantarnya kita lihat kembali ya ke video mengenai Sweetfish sebelumnya. Ini saya ambil file HTML yang dihasilkan oleh library Sweetfish. Di sini kan library itu kan bisa menghasilkan korelasi ini ya, visualisasi korelasi antar kolom. Baik antar kolom yang tipe datanya angka dengan kategorikal, angka dengan angka, maupun kategorikal dengan kategorikal. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana kalau membuatnya di library Pandas. Kita langsung masuk ke praktek ya. Kita kembali ke IDE Spider. Jadi, buat korelasi dengan tepatnya mengukur korelasi dengan library Pandas. Kita mulai dengan import library-nya dulu ya, seperti biasa. Import. Kemudian bentuk data frame dari file CSV. Saya beri nama df data frame-nya ya. Saya masih menggunakan file student.por, file CSV student.por. Seperti biasa, karena sudah berada di folder yang sama, maka alamat foldernya tidak perlu ditulis lengkap. Oke, data frame-nya sudah terbentuk ya. Barisnya 649, kolomnya ada 33. Kita coba dulu correlation matrix standar bawaan Pandas. Ini simple juga, perintahnya cukup begini, df core. Kita perlu buat nama baru ya, karena nanti dia akan menghasilkan data frame baru. Kita panggil nama data frame-nya df, lalu titik, perintahnya adalah core, corr, kurung buka kurung tutup. Langsung kita run. Langsung jadi kan. Kita lihat, nah sudah muncul korelasi antara kolom travel time dengan kolom fedu adalah minus 0,2. Ini jadi korelasinya lemah ya, karena jauh dari minus 1. Nah, ini yang perlu disampaikan di sini. Correlation matrix standar bawaan Pandas ini punya kekurangan. Dia hanya bisa membuat korelasi antar kolom yang tipe datanya adalah angka. Kelihatan kan? Cuma 16 padahal kolomnya ada 33. Karena yang dikorelasikan hanya kolom yang tipe datanya adalah angka versus angka. Yang kategorikal tidak bisa. Jadi kalau kebutuhannya hanya kolom yang angka versus angka, ini bisa digunakan. Kalau angka versus angka, skalanya adalah dari minus 1 sampai 1. Kalau korelasinya adalah 1, dia korelasinya sangat kuat dan positif. Tapi kalau korelasinya minus 1, dia juga sangat kuat tapi negatif. Positif dalam arti dia bergeraknya di arah yang sama ya. Jadi maksudnya korelasi kolom 1 dan kolom 2, kalau korelasinya positif, jika kolom 1 nilainya makin tinggi, maka kolom 2 juga ikut semakin tinggi. Tapi kalau korelasinya negatif, kebalikannya,
kolom 1 semakin tinggi, justru kolom 2 akan semakin rendah. Itu yang dinamakan dengan korelasi negatif. Nah, bagaimana kalau kita ada kebutuhan melihat korelasi antara kolom yang tipe datanya angka dengan kolom lain yang tipe datanya adalah kategorikal. Di sini kita perlu menginstal library lain, namanya adalah PK. Nah, tapi library PK tersebut tidak bisa langsung diimport. Dia harus diinstal dulu. Jadi kita kembali ke Miniconda. Kemudian kita install library PK-nya dengan perintah conda install -c conda forge. Tulisannya PIK ya. Seperti biasa direkomendasikan installnya dari channel Conda Forge karena library-nya lebih lengkap dan lebih update. PK tapi di sini tulisannya PIK ya. Tekan enter pada keyboard, installnya akan berjalan. Jangan lupa koneksi internet. Oke, seperti biasa pada pertanyaan konfirmasi proceed kita perlu memberikan konfirmasi Y, lalu tekan enter, installnya akan berjalan. Oke, executing transaction done, proses installnya sudah selesai. Library PK berarti siap digunakan. Nah, jangan lupa setiap kali kita menginstal library baru di konsol, kernelnya perlu di restart ya. Oke, restartnya sudah selesai. Di sini kita bisa tambahkan di sini port. Nah, di sini tidak ada error, berarti library PK-nya siap untuk digunakan. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, bagaimana kita membuat korelasi dengan library PK-nya. Korelasi dengan bisa buat data frame baru, df PK sama dengan PK matrix df sama dengan masukkan nama data frame-nya df ya kan. Tinggal execute. Oke, sudah jadi. Ini hasilnya ya, dfpk, kolomnya 33, tidak ada kolom yang terbuang kan, mau tipe datanya angka mau kategorikal semua terambil. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan korelasi medu dengan age adalah 0,04, medu dengan school 0,22. Jadi yang kategorikal juga jalan ya. mjob ini kan kategorikal dengan gender, ini kan kategorikal dengan kategorikal. Yang angka dengan angka juga jalan. Contohnya G3 dengan G2, G3 dengan G1. Ini korelasinya. Jadi sama ya, skalanya dari kalau ini nggak ada yang minus ya. Berarti dia skalanya dari 0 sampai 1. Dia tidak bisa menunjukkan korelasi negatif atau positif. Oke, jadi demikian ya kalau kita ingin melihat korelasi antar kolom dengan library Pandas. Kita memerlukan library tambahan yaitu namanya PK. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.